Halo guys, balik lagi bersama Mimin di sini. Sudah lama sekali alur cerita NTZZ atau Ni Tian Zhizun atau Against the Sky Supreme berhenti, dan sekarang akan dilanjutkan meskipun tidak bisa setiap hari. Oke lah, langsung saja pada videonya. Di jalan yang dipenuhi bunga, Yunxi berjalan ke tengah kerumunan yang ramai dan berkata dengan lembut, "Xiaozhang, kamu bisa keluar sekarang." Saat berikutnya, Tanyun muncul entah dari mana di samping Yunxi. Tanyun memandangi gedung-gedung tinggi, lalu dia berkata, "Kota ini memang pantas menjadi kota terbesar dari dinasti Shizhou." Tentu saja, Yunxi tersenyum. Kota leluhur Shizhou mencangkup wilayah yang sangat luas dan populasinya telah mencapai 18 miliar. Asalkan bukan harta karun yang langka, bisa dibilang kami punya semuanya di sini. Tanyun tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, "Yunxi, mengapa orang-orang ini tidak menyapamu?" Yunxi tersenyum dan berbisik di telinga Tanyun, "Aku jarang keluar istana, jadi tidak banyak orang yang mengenaliku." Yunxi mengangguk dan sambil berjalan berdampingan dengan Tanyun melewati kerumunan, dia menjelaskan, "Jalan Shisheng Anping juga disebut Shisheng Fangxi. Disebut Jalan Anping 4 kota karena kediaman Marskal Besar Kota Timur, Marskal Besar Kota Barat, Marskal Besar Kota Utara, dan Marskal Besar Kota Selatan terletak di 4 arah Jalan Anping. Selain itu, Jalan Anping di keempat kota tersebut terbagi menjadi 4 jalan utama, yaitu Jalan Anping Dongzhen, Jalan Anping Beizhen, Jalan Anping Shizhen, dan Jalan Anping Nanzhen. Karena keempat Jalan Anping adalah yang paling dekat dengan rumah 4 marsekal, hanya ada sedikit insiden pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Paling-paling itu hanyalah insiden kecil." Setelah mendengar ini, Tanyun akhirnya mengerti. "Yunxi, jika aku mendirikan kios, apakah aku perlu membayar sewa?" "Ya, kamu membutuhkannya," Yunxi menjelaskan. "Di persimpangan 4 Jalan Anping terdapat kantor pusat persewaan. Setelah membayar sewa tertentu, kamu dapat mendirikan kios untuk berdagang." 2 jam kemudian, Tanyun dan Yunxi terbang dan mendarat di luar aula utama kantor pusat penyewaan. Setelah Tanyun memasuki aula megah kantor pusat penyewaan, mereka menyewa sebuah kios di Jalan Anping Dongzhen. Ketika Tanyun tiba di kios yang luasnya hanya 3 meter persegi itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena melihat seorang pemuda berkepala plontos bertato duduk di kios yang mereka sewa. Tanyun menatap pemuda buta itu dan mengeluarkan sebuah token. Token ini diberikan oleh kantor pusat penyewaan, dan Tanyun juga membayar deposit 1 juta batu leluhur kelas atas. Namun yang membuat Tanyun tidak senang adalah bahwa pemuda buta itu hanya menatapnya dengan dingin dan mengabaikannya. Pemuda buta itu tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Tanyun dan berkata dengan dingin, "Anak kecil, kau berteriak di depan siapa? Berlututlah dan segera minta maaf, lalu keluar dari sini, atau kamu akan menanggung konsekuensinya." Sebelum pemuda buta itu sempat menyelesaikan perkataannya, Tanyun mencibir, "Persetan denganmu, kau menduduki kiosku, dan kamu masih saja sombong." Tanyun tiba-tiba meledak marah dan menendang. Kecepatannya begitu hebat sehingga pemuda buta di ranah kaisar leluhur tingkat 8 itu tidak sempat menghindar. Di tengah cipratan darah dan daging, lutut pemuda buta itu meledak dan betisnya yang patah hancur. Pemuda buta itu menahan rasa sakitnya, berdiri dengan 1 kaki dan melotot ke arah Tanyun. "Beraninya kau menyakitiku." Sosok Tanyun melintas dan dia muncul di depan pemuda buta itu. Dia mencengkram leher pria itu dengan cakar kanannya dan berkata dengan suara pelan, "Berlututlah dan segera minta maaf, lalu ambil barang rusakmu dan keluarlah. Kalau tidak, aku jamin kamu tidak akan bisa melihat matahari besok." Tanyun perlahan melepaskan tengkuk pemuda botak itu dengan tangan kanannya dan mengucapkan kata, "Berlututlah." Pemuda botak itu tidak mau berlutut.
Tetapi di saat kritis antara hidup dan mati, kaki kirinya tanpa sadar berlutut. "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang," Tanyun berkata dengan tenang. Pemuda buta itu lalu berdiri, memasukkan barang dagangan yang dijualnya ke dalam cincin leluhur, lalu terbang ke langit dan menghilang. Pada saat ini, seorang pemilik kios setengah baya di dekatnya datang kepada Tanyun dan berkata, "Adik kecil, kamu dalam masalah besar." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Kakak, apa maksudmu dengan itu?" Pria parubaya itu berbisik. Pria buta itu bernama Si Menlai dan ayahnya Si Mencong adalah kepala pelayan di rumah Marskal Agung Kota Timur. "Anak muda, bawa istrimu dan tinggalkan pasar 4 kota." Yunsi yang berdiri anggun di belakang Tanyun merasakan pipinya sedikit merona di bawah sinar bulan yang redup saat mendengar pihak lain memanggilnya istri Tanyun. Kemudian Tanyun menatap Yunsi dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya, apakah kita perlu takut?" Yunsi menatap tajam ke arah Tanyun. "Jangan takut, suamiku, keluargaku juga punya kekuatan." Tanyun tertawa terbahak-bahak dan merasa menggoda Yunsi cukup menyenangkan. Melihat ekspresi acuh tak acuh dari Tanyun dan Yunsi, pemilik kios parubaya itu menggelengkan kepalanya, lalu buru-buru mengemasi barang dagangannya dan pergi. Diiringi suara logam beradu, total 3.000 pedang ajaib terlontar dari cincin Tanyun dan memenuhi seluruh kios. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan segera 3.000 pedang dewa terbagi menjadi 3 tumpukan, yaitu senjata raja leluhur tingkat atas, senjata kaisar leluhur tingkat atas, dan senjata kaisar leluhur tingkat atas. Hal ini langsung menarik perhatian pejalan kaki di jalan utama Anping dan jalan-jalan samping di sekitarnya, sehingga menimbulkan sensasi luar biasa. Ya ampun, apakah aku salah lihat? Semua senjata ajaib yang dijual di sana didiskon 40%. Ayo kita pergi dan lihat. Kalau itu asli, kita harus segera membelinya. Kalau terlambat pasti sudah habis. Hanya dalam waktu singkat, jalan utama yang sangat lebar di depan kios Tanyun telah dipadati orang, hampir mustahil untuk melewatinya. Tidak diragukan lagi, senjata ajaib yang dijual Tanyun sangat menggoda bagi orang-orang di bawah ranah alam suci leluhur. Lagi pula, diskonnya 40%. Pada saat yang sama, di Jalan Anping di Dongzhen, ada aula yang sangat megah, di tengahnya yang menonjol dari keramaian, yaitu kuil Wanbao. Di lantai atas paviliun dewa, seorang lelaki tua berambut putih yang tengah duduk bersila. Pria tua berambut putih itu bernama Wan Chen, pemilik paviliun Wanbao, dan dia rakus akan uang sepanjang hidupnya. Dia bergegas menuju toko milik Tanyun. Ketika semua orang melihat Wan Chen, mereka tampaknya teringat sesuatu dan dengan hormat minggir. Wan Chen menatap Tanyun dan berkata dengan tegas, "Anak muda, aku ingin semua senjata ajaib dan benih api kuno milikmu. Sebutkan saja harganya." Nada bicara Wan Chen menunjukkan tekad, dan dia sama sekali tidak berdiskusi dengan Tanyun. Tanyun merasa sangat jijik dengan orang yang tingkat kultivasinya tidak jelas ini. Yunsi mengangkat alisnya. "Apakah kekayaanmu penting? Mengapa kami harus menjualnya kepadamu?" Yunsi membuat mereka yang ingin membeli senjata api dan sihir bersorak dalam hati, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menunjukkannya di wajah mereka. "Gadis kecil, dari apa yang kau katakan, kelihatannya kau tidak berencana untuk menjualnya kepadaku lagi." Mata Wan Chen berkilat dingin. "Itu benar," Yunsi berkata dengan yakin. "Aku tidak akan menjualnya kepadamu. Aku tidak peduli siapa kau." Wajah Wan Chen berubah dingin dan dia melirik Tanyun. "Anak muda, apakah maksud istrimu sama dengan maksudmu?" "Senior Wan, tolong jangan marah." Tanyun berdiri dan membungkuk sambil berkata, pendapatnya tidak dapat mewakili pendapat generasi muda ini. Tanyun tersenyum pada Yunsi yang marah, lalu menatap Wan Chen. "Senior, kamu telah melihat begitu banyak orang mengantri untuk membelinya.
Jika aku menjualnya kepadamu, aku pasti akan menyinggung banyak orang. Jadi aku akan menjual semua benih api dan senjata ajaib kepadamu, lalu memberikan kompensasi kepada yang lainnya. Semua senjata ajaib yang akan kujual kepadamu dengan harga 5 kali lipat dari harga pasar, dan api akan dijual kepadamu dengan harga 30 kali lipat dari harga pasar. Mereka yang awalnya membenci Tan Yun tidak bisa menahan tawa. Ini jelas merupakan tamparan di wajah Wan Chen. "Anak muda, siapa namamu?" Wan Chen tiba-tiba bertanya. "Aku Xiao Zhang," kata Tan Yun sambil mengepalkan tangannya. Yun Si melangkah maju, berdiri di depan Tan Yun dan berkata dengan dingin, "Wan Chen, apa yang ingin kau lakukan? Terus terang saja, kau tidak lebih dari seekor anjing milik pangeran ke-6. Banyak sekali orang yang memperhatikan kita. Cobalah pindahkan kami jika kau bisa." Setelah Yun Si selesai berbicara, dia mengirim pesan kepada Tan Yun. "Pangeran ke-6 itu kejam dan tidak berperasaan. Aku selalu berselisih dengannya. Aku merasa jijik saat melihat Wan Chen." Di sisi lain, wajah Wan Chen memerah karena marah. Dia menatap Yun Si, menahan keinginan untuk menampar Yun Si sampai mati. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya secara terbuka. Wan Chen menarik napas dalam-dalam, melirik Tan Yun dan Yun Si, lalu berkata sambil tersenyum marah, "Ini bagus sekali." Setelah mengatakan itu, Wan Chen berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di kuil, Wan Chen memanggil seseorang. "Tuan, ada apa denganmu?" Seorang pria parubaya berkumis bergegas masuk ke dalam ruangan. Orang ini adalah manajer Wan Bao yang bernama Tong Wu. Wan Chen sangat marah dan berkata, "Kirim seseorang untuk menghabisi Xiao Zhang dan istrinya. Mereka adalah pasangan yang mendirikan kios untuk menjual senjata dan benih api. Xiao Zhang baru berada di kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, sedangkan istrinya berada di alam kaisar leluhur tingkat ke-7. Tong Wu tersenyum sinis dan meninggalkan pavilion yang elegan itu. Wajah Wan Chen memucat. "Aku adalah orang kepercayaan pangeran ke-6 dan aku dipermalukan oleh dua semut yang mendirikan kios. Aku sangat marah." Pada saat yang sama, jalan Anping Dongzhen, 300 mil di sebelah timur Anping, terdapat sebuah rumah besar yang megah. Itu rumah Marskal Agung Dongzhen. Di bawah sinar bulan yang samar-samar, seorang pelayan bergegas melewati pavilion dan teras di rumah besar itu, langsung menuju ke aula kepala diaken yang tingginya 1000 kaki. Di aula kepala diaken Si Mencong duduk dengan anggun di kursi Perdana Menteri, memanggil 8 diaken dari kantor Marskal Agung Kota Timur untuk mengumumkan beberapa perintah. Si Mencong telah mencapai tingkat ketiga alam kaisar leluhur, sementara 8 diaken lainnya semuanya berada pada tingkat kesempurnaan agung alam kaisar leluhur. Dari kenyataan bahwa ia memiliki tingkat kultivasi terendah, tetapi dapat diangkat menjadi kepala diaken, dapat dilihat bahwa ia sangat dicintai oleh kepala pelayan tua. Kepala diaken, sesuatu yang buruk telah terjadi. Si Mencong mengerutkan kening, jelas tidak senang karena diganggu. Melaporkan kepada kepala pelayan, "Tuan Simon dipukuli. Tuan Simon memintamu untuk datang." Siapa yang berani menyakitinya? Wajah si Mencong menjadi gelap. Si Mencong menarik napas dalam-dalam, terbang keluar dari aula kepala diaken, dan terbang menuju pavilion tempat putranya tinggal. Hanya dalam beberapa saat, si Mencong tiba di luar pavilion putranya. Dia berjalan cepat dan datang ke kamar di lantai 2. Melihat si Menlai berbaring di sofa, dia merasa pusing. Tetapi dia menemukan bahwa kaki kanan putranya hilang. "Ayah, kamu harus membahaskan dendamku." Si Menlai menangis. "Layer, ayahmu pasti akan membahaskan dendammu." Si Mencong berkata dengan cemas dan tertekan. "Layer, di mana kakimu?" "Ayah, kakiku lumpuh dan kakiku yang patah hancur." Si Menlai berteriak kesakitan. Pada saat ini, 8 diaken bergegas masuk ke dalam ruangan dan berteriak dengan marah. "Tuan Simon, katakan siapa yang menyakitimu. Kami akan membahaskan dendammu." Si Menlai berkata, "Ayah, paman, seorang pemuda berambut putih yang sedang mendirikan kios telah melukaiku." "Baiklah nak,
Aku akan pergi dan menyelesaikan masalah ini dengannya. Si Mencong berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Bajingan sialan, beraninya kau menyakiti anakku di rumah Marskal Kota Timur. Pada saat itu, seorang pemuda berpakaian putih, berpakaian seperti seorang sarjana, memandang para pengurus yang meninggalkan rumah besar itu. Dia mengerutkan kening, memanggil seorang pelayan dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Melaporkan kepada tuan muda kedua, putra kepala pelayan dipukuli, dan kepala pelayan pergi mencari pelaku, kata pelayan itu dengan jujur. Tuan muda kedua yang disebutkannya tidak lain adalah Kiceng, yang ayahnya adalah Marskal Besar Cilong, juga Marskal Besar Dongzhen, dan kakak laki-lakinya Cikong adalah pria paling tampan di dinasti Shizhou. Dia sangat berbakat dan selalu mendambakan kecantikan Yunxi. Cikong juga ingin suatu hari menikahi putri ketujuh dan menjadi menantu Kaisar Shizhou untuk mengukuhkan status kantor Marskal Kota Timur dalam dinasti leluhur Shizhou. Kiceng tertawa. Si Menlai itu pantas dipukul. Sesaat kemudian, Jalan Anping, Dongzhen, Tanyun, dan Yunxi sangat gembira karena mereka telah menjual semua senjata ajaib dan api kuno milik mereka. Keduanya bahagia dengan cara yang berbeda. Tanyun gembira karena telah menjual barangnya. Ia memperoleh 320 miliar batu leluhur kelas atas, ditambah dengan batu leluhur yang dimilikinya sebelumnya, dan batu leluhur yang ada di rampasan perang. Totalnya adalah 330 miliar batu leluhur tingkat atas. Yunxi senang karena selama ini ia tidak pernah merasakan nikmatnya berjualan barang dan menghitung uang hingga tangannya lelah sejak kecil hingga dewasa. Tanyun berbalik dan menatap Yunxi dengan penuh semangat, lalu berkata melalui transmisi suara, "Yunxi, ayo kita kembalikan uang jaminan dan kembali ke istana. Aku tidak sabar untuk bertemu keluargaku." Yunxi tersenyum dan berkata, "Aku akan membawamu kembali ke istana dan kemudian ke menara ilahi Wanjing." Namun tiba-tiba 9 niat membunuh menyelimuti Tanyun dan Yunxi. Tanyun dan pria lainnya menoleh ke belakang dan melihat sekelompok orang datang ke arah mereka dengan niat membunuh. Pemimpinnya tentu saja si Mencong, dan 8 pria setengah baya di belakangnya adalah pelayan kediaman Marskal Agung Kota Timur. Di belakang ke-8 diaken tersebut, 8 pengawal membawa tandu yang di atasnya terbaring si Menlai yang telah kehilangan kaki kanannya. Si Mencong melotot ke arah Tanyun dan berteriak, "Beraninya kau bajingan menyakiti anakku." Tiba-tiba, si Mencong melepaskan aura tingkat ketiga dari alam kaisar leluhur. Aura yang mengerikan itu menyebabkan retakannya mengejutkan muncul dalam kehampaan yang menyelimuti Tanyun dalam upaya untuk memenjarakan Tanyun. Kemudian, si Mencong mencibir, "Liar, ayahmu sudah memenjarakan semut ini. Dia mematahkan salah satu kakimu, dan sekarang kau membuatnya membayar 2 kali lipat dengan mematahkan 2 kakinya." Tanyun tertawa dalam hatinya, tetapi wajahnya tampak seolah-olah dia terkekang dan tidak bisa bergerak. Si Menlai membalik tangan kanannya, dan sebuah pedang ajaib muncul entah dari mana. Dia menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya dan terbang di udara, lalu berdiri di depan Tanyun seperti seekor ayam jantan emas yang berdiri dengan 1 kaki. Si Menlai mengayunkan pedangnya sambil bersiul dan menebas ke arah kaki Tanyun. Pada saat ini, para penonton percaya bahwa Tanyun akan segera kehilangan kakinya, tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Tiba-tiba Tanyun menghindar dari pedang si Menlai dengan cara mencodongkan tubuh ke samping bagai kilat, lalu mengayunkan lengan kanannya, dan telapak tangan kanannya disertai kekosongan yang runtuh tiba-tiba menampar wajah si Menlai. Sebelum si Menlai sempat bereaksi, seluruh kepalanya meledak, jiwa dan janinnya hancur, dan tubuh tanpa kepalanya jatuh di kaki si Mencong. Kecuali Yunxi yang tahu bahwa Tanyun adalah pembunuh yang tegas, tidak seorang pun yang hadir mengira bahwa Tanyun akan menghabisi si Menlai tanpa ragu-ragu. Melihat tubuh putranya, kepala si Mencong berdengung. Dia tidak menyangka kalau Tanyun berani menghabisi putranya di depannya. Setelah terdiam sejenak, si Mencong akhirnya sadar, tubuhnya gemetar dan air mata mengalir.
Si Mencong berlutut di tanah memeluk tubuh si Menlai dan menangis dengan sedihnya. Bayangan-bayangan berkelebat, dan 8 diaken yang telah mencapai kesempurnaan agung alam kaisar leluhur mengelilingi Tanyun dan Yunsi. Salah satu diaken melotot ke arah Tanyun dan berteriak, "Beraninya kau di depan umum mengabaikan peraturan pasar 4 kota dan menghabisi seseorang." Tepat saat diaken itu hendak bergerak, si Mencong berteriak, "Jangan bergerak, aku sendiri yang akan menghabisinya. Kalian awasi dia." Tanyun yang sedang dikepung berkata dengan tenang, "Itu salahmu. Namun kesalahannya bukan karena kamu tidak melindunginya dengan baik, melainkan karena kamu tidak memberitahu dia tentang apa itu pendidikan. Putramu telah melakukan segala macam kejahatan dan dia pantas mati. Kamu hanya membesarkannya, tetapi tidak mengajarinya bagaimana berperilaku. Mempertahankan orang yang tidak berpendidikan seperti itu adalah bencana. Sekarang setelah dia bertemu denganku, aku telah menyingkirkannya demi reputasimu. Aku merasa sangat senang." Si Mencong begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Si Mencong berdiri dengan gemetar dan melotot ke arah Tanyun. "Dasar bajingan, aku ingin kau mati hari ini." Yunsi berkata, "Xiao Zhang, hancurkan dia, hancurkan mereka semua." Wajah Tanyun menjadi gelap. Itulah yang ada di dalam pikiranku. Saat kekosongan itu retak, cakar naga sepanjang 100 kaki yang dipadatkan oleh kekuatan kaisar emas menutupi Tanyun. Seorang kaisar leluhur tingkat ketiga ingin menghabisiku, sungguh konyol. Sambil menyeringai, Tanyun melesat ke angkasa di hadapan tatapan mata semua orang yang terkejut. Tubuhnya mematahkan cakar naga dan meninju dada si Mencong. Kecepatan Tanyun begitu cepat sehingga si Mencong tidak sempat bereaksi dan terkena pukulan di dada. Dada si Mencong ambruk, beberapa tulang rusuk patah, darah muncrat dari mulutnya, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah bagaikan layang-layang yang talinya putus. Setelah si Mencong jatuh ke tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya lagi, dan darah merah cerah menyembur keluar dari dadanya. Tanyun tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, si Mencong akan terbunuh berkeping-keping. Si Mencong berjuang untuk berdiri, tetapi dia tidak berdaya. Dia menatap Tanyun dengan mata merah dan meraung lemah. "Ayo kita habisi dia. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu." 8 diaken yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur masing-masing mengeluarkan pedang ajaib, melayang ke angkasa di bawah sinar bulan yang kabur, melepaskan sebuah sinar cahaya pedang. Tanyun melakukan langkah-langkah Dewa Hongmeng dan menghindari serangan pedang seorang diaken dengan seluruh kekuatannya. Lalu dia mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan mencengkram pergelangan tangan kanan diaken itu. Tanyun menghancurkan pergelangan tangan diaken itu, menyambar pedang itu dengan tangan kanannya, melesat melewati diaken itu, dan sekali lagi menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk bergerak di antara sinar pedang di kehampaan. Pada saat berikutnya, 7 bayangan Tanyun saling tumpang tindih dengan kecepatan tinggi dan berubah menjadi tubuh asli Tanyun. Pada saat itu, terjadilah suatu kejadian yang membuat semua orang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Di bawah pengawasan ketat dari orang banyak, 8 diaken yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur memiliki jejak darah yang muncul di leher mereka, dan garis darah meluas dengan cepat dan darah muncrat keluar. Menyaksikan adegan pembunuhan bertubi-tubi Tanyun terhadap 8 bawahannya, si Mencong begitu ketakutan hingga ia lupa rasa sakit dan bahkan lupa bernapas. Oke guys, sampai sini dulu pembukaan setelah sekian lama tidak membuat konten NTZZ. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi ditunggu aja di next episode, dan Mimin gak bisa janji untuk tiap hari upload ya, tahu sendiri karena cerita yang masih paling laris itu Sword Star ya, atau Lo Feng. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.